Halo guys, kembali bersama Admin di sini. Kali ini ada di cover 775 It Start with Content. Setelah setengah jam beristirahat, Joe Mingri yang sekarang menganggap dirinya sebagai Clan akhirnya pulih. Sementara itu, ia menemukan kini ada 4 titik hitam di punggung tangannya yang kebetulan berbentuk persegi kecil. Keempat bintik hitam ini memudar dan menghilang dengan cepat, tetapi Clan tahu bahwa bintik-bintik itu masih bersembunyi di dalam tubuhnya, menunggu untuk dibangunkan kembali. 4 titik berbentuk persegi. Apakah sesuai dengan 4 potongan makanan pokok di 4 sudut ruangan? Apa ini berarti kedepannya aku tidak perlu menyiapkan makanan dan bisa melakukan ritual dan nyanyian langsung? Kalian menebak. Ini mungkin terlihat bagus, tapi kemunculan bintik-bintik itu tidak menyenangkan dan hal-hal yang kurang dia pahami selalu menakutkan. Fakta bahwa ramalan Tiongkok dari bumi yang tidak dapat dijelaskan itu dapat menghasilkan efek di sini. Perpindahan aneh dalam tidurnya, gumbangnya misterius yang hampir membuatnya gila selama ritual. Dan dunia abu-abu misterius dan trippy yang maknanya tidak dia ketahui membuat Clan menggigil. Dan cuaca panas di bulan Juni. Emosi umat manusia yang tertua dan terkuat adalah ketakutan, dan ketakutan tertua dan terkuat adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Dia mengingat perkataan ini ketika dia mengalami ketakutan yang akut akan hal yang tidak dia ketahui. Ada dalam dirinya dorongan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tertahankan untuk melakukan kontak dengan wilayah misterius, mempelajari lebih lanjut dan menjelajahi hal-hal yang tidak diketahui. Ada juga mentalitas melarikan diri yang bertentangan dalam dirinya yang memaksanya untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sinar matahari yang teriknya menerangi jendela kemeja membuatnya tampak seolah-olah butiran emas ditaburkan di atasnya. Clan menatap ke arah meja, merasa seolah-olah dia telah bersentuhan dengan kehangatan dan harapan. Dia sedikit rileks, dan rasa lelah yang kuat melanda dirinya. Kelopak matanya seberat timah karena terus menonton. Itu pasti merupakan efek gabungan dari malam tanpa tidur dan pertemuan yang melelahkan. Clan menggelengkan kepalanya dan mendorong dirinya ke atas dengan bantuan meja. Dia terhuyung-huyung menuju tempat tidur bertingkat, sama sekali mengabaikan roti gandum hitam yang diletakkan di 4 sudut ruangan. Dia tertidur segera setelah dia berbaring. Clan terbangun karena rasa lapar. Saat dia membuka matanya, dia merasa segar kembali. Masih ada sedikit sakit kepala. Dia menggosok pelipisnya dan duduk. Dia sangat lapar sehingga dia bisa makan seekor kuda. Dia kembali ke meja sambil merapikan bajunya. Dia mengambil arloji saku berwarna perak dari daun anggur. Tutup arloji saku terbuka dan jarum detik terus berdetak. 12:30. Aku tidur selama 3 jam. Kok bisa jadi 2 kembali arloji saku itu ke dalam saku kemeja linennya sambil menolak. Di benua utara ada 24 jam dalam sehari, 60 menit dalam 1 jam, dan 60 detik dalam 1 menit. Apakah setiap detik berlalu dengan kecepatan yang sama di sini dibandingkan dengan bumi? Tidak diketahui oleh Clan. Saat ini dia bahkan tidak dapat memikirkan istilah-istilah seperti mistisme, ritual, atau dunia keabu-abuan. Pikirannya dipenuhi oleh satu hal, yaitu makanan. Dia akan pergi sambil berpikir setelah makan. Hanya dengan begitu dia bisa bekerja. Clan mengambil potongan roti gandum hitam dari keempat sudut dan menyekat titik debu di atasnya tanpa ragu. Dia berencana menjadikannya salah satu dari mereka sebagai makan siangnya. Dia memutuskan untuk mengambil sesaji tersebut karena ia hanya membawa 5 pence dan ada tradisi memakan sesaji tersebut di kampung halamannya. Lagi pula tidak ada perubahan apapun yang terlihat pada rotinya, lebih baik berhemat. Tentu saja ingatan dan kebiasaan yang ditinggalkan oleh yang asli juga menyala bangku.